Jika kamu memahami teori ini, kamu bisa jual prompt buatanmu sampai 4,3 juta. Kenalin, aku Angga Ruswan. Aku akan bantu kamu untuk belajar prompt engineering sehingga kamu bisa mendapatkan cuan dari prompt engineering. Pertanyaannya, dari mana kita bisa dapat 4,3 juta dengan menjual prompt? Kamu bisa jual itu di promptbase.ai. Tapi sebelum itu, kita harus tahu prompt yang seperti apa yang layak dijual. Pastinya prompt yang sistematik dan original. Dan jika kamu mau membuat prompt yang seperti itu, kamu harus tahu teori linguistik. Linguistik ini sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Terus kenapa linguistik penting dalam membuat prompt? Karena saat membuat prompt, kamu harus ngerti nuansa yang kamu gunakan untuk mendapatkan prompt yang efektif dan dimengerti oleh AI. Sebenarnya dalam ilmu linguistik banyak banget pencabangan ilmunya, mulai dari mikrolinguistik sampai linguistik terapan. Tapi untuk penggunaan prompt engineering sendiri, kita hanya mempelajari beberapa. Yang pertama sintak, semantik, pragmatik, dan morfologi sebagai dasar untuk pembuatan prompt. Kita mulai dari sintaks. Sintaks itu seperti aturan tata bahasa yang membuat kalimat menjadi terstruktur dan memiliki arti. Bayangkan kalimat sebagai sebuah puzzle dan sintaks adalah cara kita menyusunnya bagian-bagian puzzle itu, sehingga kalimat itu menjadi jelas. Kalau kita aplikasikan dalam sebuah prompt, peran sintaks ada pada penggunaan kata yang tepat. Contohnya kayak prompt ini. Berapa kata dalam kalimat berikut? Dia pergi ke toko. Kalau kamu membuat prompt seperti ini, nggak cuma ChatGPT yang bingung, yang buat ChatGPT juga bingung. Nah, terus yang benar gimana? Yang benar, berapa kata dalam teks berikut? Dia pergi ke toko. Karena penggunaan kata teks mengacu pada sejumlah kata dalam sebuah teks, bukan hanya satu kalimat. Dengan menggunakan kata teks sebagai gantinya, sintaks menjadi lebih tepat dan memastikan bahwa instruksi yang diberikan jelas dan mudah dipahami oleh AI. Sekarang kita ke semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti kata atau frase kalimat dan bagaimana makna itu dibentuk dan dipahami dalam bahasa. Hal ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana kata-kata dan konstruksi bahasa digunakan untuk menyampaikan makna. Dalam semantik, kita memperhatikan bagaimana kata-kata berhubungan satu sama lain, bagaimana konteks mempengaruhi makna, dan bagaimana makna-makna kata bisa berubah tergantung pada situasi atau penggunaan spesifiknya. Pasti bingung. Oke, kita lihat contohnya aja ya. Kalau kamu buat prompt seperti ini, tulis artikel tentang manfaat sehat dari buah. Sebenarnya prompt ini ada kesalahan dalam semantik. Kesalahannya ada dalam pengertian manfaat kesehatan yang diperoleh dari konsumsi buah atau manfaat bagi kesehatan buah itu sendiri. Bingung kan? Terus yang benar gimana? Yang benar itu seperti ini. Tuliskan artikel tentang manfaat kesehatan dari mengkonsumsi buah-buahan setiap hari. Nah, di sini kita bisa melihat nih, memberikan penjelasan yang lebih spesifik tentang topik yang harus dibahas dalam artikel tersebut. Dengan menekankan kata manfaat kesehatan dari mengkonsumsi buah-buahan setiap hari, prompt menjadi lebih jelas dan memastikan bahwa AI memahami topik yang dimaksud. Selanjutnya, pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang konteks, tujuan, dan aspek lain dari situasi komunikasi yang mempengaruhi pemahaman makna. Nah, ini melampaui arti kata secara harafiah dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang budaya, tujuan yang kasih perintah, konteks sosial dalam interpretasi pesan. Dalam pragmatik, kita memperhatikan bagaimana ungkapan bahasa dapat berubah sesuai dengan situasi dan konteksnya, serta bagaimana aspek-aspek nonverbal seperti intonasi dapat mempengaruhi pemahaman. Pragmatik juga mempelajari aspek-aspek seperti implikatur, makna yang tersirat dalam interaksi. Tambah ngeluh. Nih, kita bahas contohnya aja. Misalnya ada prompt, tulis cerita tentang seorang anak yang menemukan harta karun di pantai. Nah, prompt ini itu kalau dilihat sekilas biasa ya, tapi sebenarnya prompt ini tuh cacat dalam pragmatik. Kenapa? Karena terlalu umum dan tidak memberikan nuansa atau konteks yang dapat memandu AI dalam membuat cerita yang relevan. Terus yang benar itu seperti ini guys. Tulis cerita yang mengikuti petualang seorang anak
yang menemukan peti tua berisi harta karun di pantai saat mereka sedang berlibur bersama keluarga, dan ceritakan tentang bagaimana mereka menemukan peti itu, tantangan yang mereka hadapi dalam mencari harta karun tersebut, dan apa yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Kalau kamu lihat di sini, sudah ada konteks tambahan dan arahan yang lebih spesifik kepada AI, sehingga hal itu bisa membantu memastikan AI memiliki gagasan yang lebih jelas tentang cerita yang harus dia buat, serta memberikan kesempatan untuk AI menambahkan detail-detail dan nuansa yang dapat membuat ceritanya lebih relevan dan berwarna. Dapat ya gambarannya ya? Dan yang terakhir adalah morfologi, guys. Jadi morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur internal kata dan cara kata-kata dibentuk dari unit-unit kecil yang disebut morfem. Dalam prompt engineering, morfologi bisa digunakan untuk kata-kata yang tepat dan menghasilkan prompt yang lebih jelas, dan memastikan bahwa instruksi yang diberikan mudah dipahami oleh AI juga. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya ya. Coba lihat prompt ini. Tulis tentang tips menghemat uang untuk liburan musim panas. Pasti kamu sering kan nulis prompt yang kayak gini. Ternyata prompt yang kayak gini itu juga cacat dalam morfologinya. Jadi penggunaan kata menghemat mungkin akan digunakan menggunakan kata benda. Tips di depannya membuat AI bingung dalam membuat hasilnya. Kok bisa gitu? Terus yang benar gimana? Yang benar, kamu bisa tulis tentang cara menghemat uang untuk liburan musim panas. Nah, kita bisa gantikan kata tips di sini dengan cara-cara, sehingga kalimatnya menjadi lebih alami dan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang umum. Terus kalau ada pertanyaan di kepalamu, ribet banget sih cuma buat POM aja kok. Memang, karena goals yang mau dicapai kan pingin dapat 4,3 juta gitu dari prompt yang kamu tulis. Terus kamu mau buat prompt yang standar, yang biasa orang buat gitu, terus dijual. Jangankan dijual, mau masuk ke prompt bisa aja lo langsung ditolak. Karena seperti kita tahu, data informasi di AI itu banyak banget. Dia tuh mau tahu mulai dari ilmu kedokteran, administrasi, informasi kreatif, sampai informasi tentang agama. Karena itu semua, kamu harus membuat prompt sesuai konteks yang dibutuhkan di segala bidang tersebut. Gampangnya aja, kalau kamu mau coba tanyakan tentang kata field dalam konteks teknik sama kata field dalam konteks pendidikan, pasti pengertiannya beda banget. Oke, sampai sini dulu penjelasannya tentang bab linguistik pada prompt engineering ya. Dan untuk next video, kita akan bahas tentang model bahasa. Jadi kita akan kupas lebih dalam lagi tentang language model. Oke, jangan lupa untuk subscribe supaya bisa lihat next video, dan share juga ke yang lain supaya nggak salah nulis promptnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.